Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 6. Memberikan peramalan. Memberi peramalan kepada Yang Arya Maut Galyayana. Shinvasyang Sutra Teratai, episode 966. Mereka terus menggenggam ajaran Sravaka dan bertahan pada praktek untuk mencari pencerahan sendiri. Buddha dengan kewelas asihannya senantiasa memikirkan semua makhluk di bawah langit, berharap mereka dapat beralih dari kecil ke arah ikrar agung, tekun melatih diri, bertemu dan mengabdi pada puluhan juta koti Buddha. Bab keyakinan dan pemahaman pada bab 4 adalah sepenuhnya menggambarkan pembinaan diri para murid di masa lampau. Semua yang dilatih adalah ajaran Sravaka. Sravaka dengan mendengar suara Buddha dan masuk ke indera telinga. Demikian memahami Buddha Dharma dan bertahan pada praktek untuk mencari pencerahan sendiri. Bagaimana mereka dapat memahami Dharma? Setelah memahami Buddha Dharma, mereka merasa takut akan hukum sebab akibat. Oleh karena itu, tidak ingin memaksakan jalinan jodoh dengan para makhluk, bertahan pada prinsip kebenaran untuk pencerahan sendiri. Mereka tidak berharap terjun ke tengah orang banyak untuk menyadarkan para makhluk, sehingga dia bertahan pada praktek untuk mencari pencerahan sendiri. Namun, Buddha dengan kewelas asihannya senantiasa memikirkan semua makhluk di bawah langit. Ini adalah harapan mendasar Buddha datang ke dunia. Tujuan utama adalah berharap dapat menyebarkan Dharma kepada semua makhluk, agar dapat memahami dan takut akan hukum sebab akibat. Setiap orang membangkit tekad luhur, selain diri sendiri, dapat memahami Buddha Dharma, masih berharap setiap orang dapat menyebarkan Dharma kepada para makhluk di dunia. Namun semua muridnya masih bertahan pada praktek untuk mencari pencerahan sendiri. Ini adalah yang dikhawatirkan oleh Buddha. Jadi, persamuhan Sutra Teratai sepenuhnya adalah untuk menginspirasikan setiap orang untuk berpaling dari kendaraan kecil ke besar. Setiap orang membangun ikrar agung, berpaling dari ajaran kendaraan kecil yang hanya memberi kebaikan demi diri sendiri, beralih menjadi dapat memberi kebaikan bagi para makhluk di dunia. Inilah harus membangun ikrar agung. Oleh itu, tekun melatih diri, bertemu dan mengabdi pada puluhan juta koti Buddha. Saya sering berkata, dari makhluk awam mulai membangkitkan tekad, yaitu kita mulai harus menapaki jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva ini merupakan jalan yang panjang, perlu melatih diri dari kehidupan ke kehidupan, melatih diri tanpa sisa, melatih diri tanpa henti, melatih diri dalam waktu yang panjang, melatih diri dengan hormat. Berarti bertemu dan mengabdi sangat banyak Buddha. Subhuti dan Kasyapa juga harus bertemu dan mengabdi kepada 3 juta koti Buddha Katyayana atau memberi persembahan, melayani 8.000 koti Buddha. Kelak perlu menambah lagi 20.000 koti Buddha. Tekun melatih diri, bertemu dan mengabdi dalam waktu yang begitu lama. Seperti kita mulai menapaki jalan bodhisattva, masuk ke kerumunan orang banyak, meyakini Dharma yang dibabarkan Buddha, setiap orang adalah Buddha. Kita hendaknya menghargai, bersyukur dan mengasihi, bersumbangsih tanpa henti di kerumunan orang banyak, bersumbangsih tanpa sisa, bersumbangsih dalam waktu yang lama, bersumbangsih dengan rasa hormat, serta mempraktekkan 6 paramita. Kita perlu sangat bersungguh hati. Maka, naskah sutra yang sebelumnya mengatakan, tiada yang mampu mengungguli kecemerlangan dari Buddha ini. Gelar Buddhanya adalah Jambunada Prabhasa. Para bodhisattva dan Sravaka yang telah menghapus segala keberadaan dengan jumlah yang tak terhingga dan tak terkira akan memperagung negerinya.
Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Ini adalah Katyayana. Maha Katyayana akan mencapai kebudaan di masa mendatang. Dia akan dikenal sebagai Tathagata. Jambunada Prabhasa. Karena ini adalah syair, sehingga dipersingkat menjadi Jambunada Prabhasa. Balasan karma lingkungan Buddha ini di masa mendatang adalah bahwa setiap orang yang menjalani pelatihan diri bersamanya akan menjadi bodhisattva dan sravaka. Mereka semua telah menghapuskan kegelapan batin dan kerisauan. Mereka adalah yang telah menghapus segala keberadaan. Bodhisattva dan sravaka seperti ini jumlahnya tidak terhitung dan tidak terhingga. Dengan metode demikian, mereka memperagung negerinya. Naskah sutra berikutnya menceritakan tentang sosok yang lain, yang juga akan menerima peramalan dari Buddha. Ketika kita membaca bagian naskah sutra ini, kita akan tahu siapa yang dimaksud di sini. Pada ketika itu, Bhagawan kembali memberitahukan kepada persamuhan, "Aku sekarang sampaikan pada kalian, Maha Maudgalyayana ini dengan segala kelengkapan persembahan akan memberi persembahan pada 8.000 Buddha, menghormati dan memuliakan mereka." Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Berikutnya adalah Maudgalyayana. Ini memberikan peramalan tentang benih dari pelatihan diri dan buah pencapaian kebudaan dari Maha Maudgalyayana. Peramalan tentang benih dari Maha Maudgalyayana adalah sama seperti Katyayana, sedangkan peramalan tentang buahnya berupa panjang usia Buddha, banyaknya kalpa dari Dharma benar dan Dharma mirip berlangsung di dunia. Semuanya berlipat ganda dari peramalan sebelumnya. Peramalan tentang benih dari Maha Maudgalyayana. Proses pelatihan dirinya sama dengan Katyayana, menerima buah peramalan. Buah dari peramalannya adalah mencapai kebudaan. Yang Arya Maudgalyayana, dia pernah suatu ketika duduk di tepi sungai Gangga. Di tempat itu, dia sedang duduk bermeditasi. Tiba-tiba melihat di tepi sungai Gangga, yaitu ada begitu banyak setan kelaparan di tepi sungai Gangga. Mereka di tempat itu ingin mengambil air untuk minum. Salah satunya di antara setan kelaparan itu datang ke hadapan Maudgalyayana, memohon pengajaran dari Maudgalyayana. "Jika saya memasukkan air ke dalam mulut saya, di dalam tubuh saya seperti dibakar sup yang mendidih, membuat seluruh organ tubuh saya menjadi hangus. Sebenarnya karma seperti apa yang saya perbuat? Melakukan dosa seperti apa? Mengapa begitu menderitanya?" Yang Arya Maudgalyayana menjawabnya, "Kamu di kehidupan lampau adalah seorang pertapa peramal. Kamu menghitung nasib orang lain. Kamu mencari nafkah dengan pekerjaan itu. Dengan menghitung nasib orang, meramal sesuka hati, katakan orang lain baik, katakan orang lain buruk, semua bergantung pada suasana hatimu, membuat hati orang begitu ketakutan. Jadi, kamu ingin mengubah nasib keberuntungan mereka, meramalkan nasib, mengubah nasib, menipu uang mereka. Makanya kamu menerima balasan karma demikian." Setan kedua pun ikut bertanya, "Tubuh saya selalu digerogoti oleh ular perunggu dan anjing besi, sehingga kulit dan daging tubuh saya telah habis dimakan. Setiap hembusan angin menusuk seperti pedang. Kulit dan daging tumbuh kembali pulih. Begini terus-menerus tubuh menerima penderitaan ini. Sebenarnya karma apa yang menyebabkan ini?" Yang Arya Maudgalyayana menjawab, "Anda di kehidupan lampau ada membunuh ayam, bebek, kambing, babi, dan lain-lain untuk mempersembahkan kepada para dewa, melakukan pekerjaan yang demikian. Lihat, jika kamu membunuh ayam, bebek, kambing, babi, dan lainnya,
Setelah dibunuh akan dilempar ke dalam air mendidih, kemudian dicabut bulunya. Dibunuh dengan cara seperti ini yang jumlahnya tak terhitung banyaknya, sehingga Anda pada kehidupan ini menerima balasan karmanya, penderitaan yang tak tertahankan. Yang ketiga bertanya lagi, lihatlah bentuk tubuh saya, perut begitu besar, 4 tungkai tangan dan kaki seperti kayu bakar kering, tenggorokan seperti lubang jarum. Saya sangat ingin makan, perut saya sangat lapar. Saya tidak bisa menelan semuanya, tidak bisa mendapatkan makanan. Saya sebenarnya punya jalinan sebab dan kondisi apa? Maut Galyayana menjawab, kamu di masa lampau adalah seorang pejabat. Saat menjabat, kamu menindas rakyat biasa. Kamu adalah koruptor dan memeras rakyat. Jika mereka tidak dapat serahkan uang, kamu akan siksa mereka dengan keras, membuat rakyat sangat menderita. Maka kamu menerima karma balasan seperti ini. Orang keempat bertanya, mulut saya ada banyak lidah, dan lidah ini semuanya membusuk. Saat saya gerakkan mereka, mereka semuanya akan berdarah. Lidah yang membusuk dan berdarah ini membuat saya tidak bisa makan apapun. Karma apa yang telah saya buat? Maut Galyayana menjawab, kamu di masa lampau suka bergosip. Kamu suka bergosip, mempermainkan orang lain, mengakibatkan konflik dan permusuhan antar sesama di dunia ini. Inilah perbuatan karma buruk kamu. Di kehidupan masa lampau, Maut Galyayana berkata kepada keempat setan kelaparan itu, segala yang dijelaskan agar mereka dapat memahami dan membuka pikiran. Rela. Di masa lampau, rela. Di masa lampau, saya telah melakukan hal buruk. Sekarang masuk ke dalam alam setan kelaparan. Preta Gati. Dimulai dari rasa menyesal, setiap saat bertobat, tiada henti bertobat. Setiap saat membangkitkan ikrar, tiada henti membangkitkan ikrar. Ini merupakan salah satu kisah Maut Galyayana. Pada ketika itu, Bagawan di dalam sutra tertulis, Bagawan kembali memberitahukan kepada persamuhan, aku sekarang sampaikan pada kalian. Saat ini saya berkata kepada kalian. Pada ketika itu, artinya adalah di saat setelah memberikan peramalan kepada Katyayana. Selanjutnya adalah berbalik kembali kepada para hadirin. Berkata kepada para hadirin, pada ketika itu, Bagawan kembali memberitahukan kepada persamuhan, aku sekarang sampaikan pada kalian. Sehabis memberikan peramalan kepada Katyayana, selanjutnya segera berpaling dan memberitahukan kepada persamuhan, aku sekarang sampaikan pada kalian. Aku sekarang sampaikan pada kalian. Marilah, semua orang mendengar dengan jelas. Saat ini, saya akan berkata kembali kepada Anda sekalian. Maut Galyayana, arti terjemahannya adalah pengutip kacang. Ini adalah nama leluhurnya. Nama aslinya adalah Kolita, nama dari sejenis pohon poplar. Leluhurnya berdoa pada pohon ini dan mendapatkan seorang anak lelaki. Adalah Maha Maut Galyayana. Di tempat ini yang berbicara tentang Maut Galyayana, arti terjemahannya adalah pengutip kacang. Pengutip kacang adalah nama leluhurnya. Nama aslinya adalah Kolita, juga disebut pohon poplar. Itu adalah sejenis tanaman. Leluhurnya berdoa agar bisa mendapatkan keturunan. Jadi, berdoa pada pohon ini untuk mendapatkan seorang anak. Dengan segala kelengkapan persembahan, akan memberi persembahan pada 8.000 Buddha. Benda materi yang dapat dipakai sebagai persembahan, serta potensi dan kondisi untuk memberi persembahan dan melayani Buddha. Dengan segala kelengkapan persembahan, akan memberi persembahan pada 8.000 Buddha. Maha Maut Galyayana pada masa mendatang, dengan segala macam kelengkapan persembahan, memberi persembahan pada 8.000 Buddha. Masa mendatang masih harus melewati persembahan kepada 8.000 Buddha.
masih harus memberi persembahan pada begitu banyak Buddha. Benda materi yang dapat dipakai sebagai persembahan, serta potensi dan kondisi untuk memberi persembahan dan melayani Buddha. Menggunakan apa untuk persembahan, yakni adalah benda materi. Semua benda dia dengan sepenuh hati. Apakah itu makanan dan minuman, peralatan dan lain-lain, semua termasuk di dalam semua benda yang bisa dipersembahkan. Dia menggenggam kesempatan, menggenggam jalinan jodoh, menggenggam kondisi. Ini melatih diri tanpa henti, tanpa sisa, dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, memberi persembahan dan melayani Buddha. Menghormati dan memuliakan mereka, memberikan persembahan dengan tubuh, batin, dan praktek nyata, menghormati dan memuliakan. Menghormati dan memuliakan mereka bukan hanya memberi persembahan saja, dia juga harus menghormati dan memuliakan mereka. Memberikan persembahan dengan tubuh, batin, dan praktek nyata. Bagaimanakah dia memberi persembahan? Ada persembahan dengan kekayaan. Kekayaan adalah merupakan persembahan dengan benda materi, dan masih ada persembahan dengan penghormatan, yaitu bernamaskara dengan tubuh kita sebagai wujud persembahan kepada Buddha, yaitu bernamaskara dengan tubuh. Bagaimana dengan praktek nyata, yaitu ajaran Buddha? Harus didengar dan diserap ke dalam batin, kemudian dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita harus mempraktekkannya di jalan bodhisattva. Inilah yang disebut dengan praktek nyata dengan tubuh dan batin, persembahan dengan praktek, yang disebut dengan menghormati dan memuliakan mereka. Ketika Buddha masih di dunia, naskah sutra yang sebelumnya menjelaskan tentang menghormati dan memuliakan mereka. Setelah Sang Buddha mencapai parinirwana, masih tetap dengan hati pikiran demikian. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Sebelumnya, berkenaan dengan saat Buddha berada di dunia, selanjutnya adalah setelah Buddha parinirwana. 4 syair sebelumnya adalah peramalan tentang buah perolehan, menerangkan tentang rupa dari negeri, rupa dari ladang berkah, rupa dari tubuh, rupa dari pengikut. Sedangkan panjang usia, dharma benar dan dharma mirip diringkas dan tidak disebutkan dalam syair. 4 syair di atas sebelumnya sudah pernah dibahas. Semua peramalan tentang benih dan buah pencapaian, semuanya membuat kita lebih jelas. Negerinya, benih dari praktek yang dijalankan di masa mendatang adalah proses pelatihan diri. Rupa dari negeri yang akan diperolehnya, negeri yang akan diperoleh di masa mendatang. Naskah sutra selanjutnya akan dijelaskan kembali. Ini menunjukkan rupa dari negerinya, ditambah rupa dari ladang berkahnya. Juga ada rupa dari tubuh, rupa dari pengikut. Ini adalah 4 rupa. Setiap murid mendapatkan peramalan dari Buddha. Dia mendapatkan 4 jenis rupa dari negerinya. Ditambah ladang berkah yang digarap oleh Buddha ini. Masih ada tubuhnya yang sangat agung dan berwibawa. Masih juga ada para pengikutnya dan lain-lain. Ini adalah 4 syair peramalan tentang buah perolehan. Sedangkan panjang usia, dharma benar, dan dharma mirip. Dharma sejati, dharma mirip, ini semuanya berlalu seperti demikian. Di dalam naskah tentang Maudgalyayana, demikian singkatnya. Naskah sutra berikutnya, sesudah semua Buddha itu parinirwana, masing-masing akan dibangunkan stupa dan wihara olehnya. Tingginya 1000 yojana, panjang dan lebarnya sama-sama 500 yojana, terbuat dari 7 mustika, emas, perak, lapis lazuli, batu agate, batu karnelian, mutiara, dan batu mawar. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Ini adalah masa mendatang. Di awal Maudgalyayana, proses pelatihan dirinya di masa mendatang
Memberi persembahan kepada 8.000 Buddha, dia menghormati dan memuliakan para Buddha. Kemudian juga perlu membangun stupa. Tingginya 1.000 yojana, panjang dan lebarnya sama-sama 500 yojana. Sebelumnya sudah membahasnya. Panjang 500 yojana, lebarnya 500 yojana, tingginya 1.000 yojana. 1 yojana sama dengan 40 mil, sangat panjang dan lebar. Seperti demikian, bukan tidak mungkin. Lihat perjalanan kita ke Afghanistan. Ketika pergi ke sana untuk bantuan bencana, melihat Afghanistan, seluruh gunung yang membentang sangat panjang demikian. Patung Buddha besar yang diukir di luar gunung tersebut bukan hanya satu patung, ada banyak patung dengan berbagai ukuran. Juga ada di dalam gua. Satu gua demi satu gua dalamnya telah diukir. Beberapa kisah dari Sutra Jataka Buddha. Di dalam gua 1.000 Buddha di Dunhuang juga sangat banyak. Ini ada pada masa Dharma mirip. Ini menunjukkan persembahan kepada Buddha, karena Buddha sudah tidak ada di dunia, menunjukkan Dharma yang dibabarkan oleh Buddha, tanda keagungan dari Sang Buddha, supaya setiap mata orang yang bersentuhan akan menimbulkan rasa hormat. Ini adalah masa Dharma mirip, sehingga saat Buddha ada pada Dharma sejati, setelah Buddha memasuki kemoksahan, masih ada muridnya orang-orang suci, masih ada di dunia, menjadikan ajaran semula yang dibabarkan Buddha, menjadikan kediaman Buddha. Dalam cara membina diri, demikianlah hampir sama dengan Buddha masih ada di dunia. Ini dinamakan Dharma sejati. Perlahan-lahan, murid Buddha perlahan-lahan jumlahnya semakin sedikit. Dari generasi ke generasi semakin merosot. Perubahan pada kehidupan, perubahan pada zaman, perlahan-lahan menjadi Dharma mirip. Jika adalah kemunduran Dharma, seperti memusnahkan ajaran Buddha, semua wihara dimusnahkan, wujud patung Buddha telah dimusnahkan. Pada suatu waktu di Tiongkok juga demikian, rupang Buddha yang raksasa di Afghanistan juga dihancurkan. Ini dinamakan kemunduran Dharma, sehingga dikatakan Dharma sejati, Dharma mirip, selanjutnya adalah kemunduran Dharma, yakni dunia kita saat ini, kondisi seperti ini, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati. Menggenggam pada saat ini, kita masih dapat mendengar ajaran Buddha, kita masih bisa dengan hormat memberi persembahan dengan tubuh dan batin, sehingga kita harus senantiasa bersyukur, menghormati, dan memuliakan ajaran Buddha pada kehidupan sekarang. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.